Ya pemirsa, kasus kematian Arya Darupangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Indonesia, masih menjadi sorotan publik karena banyaknya kejanggalan dan misteri yang belum terungkap. Bahkan keluarga menolak kesimpulan bunuh diri dan mendesak agar kasus ini ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Lalu bagaimana mengungkap kasus kematian ADP? Dan kita akan bahas secara virtual dengan Kabareskrim Polri 2008 atau periode 2008 hingga 2009, Susno Duwaji lewat sambungan Zoom petang hari ini. Selamat petang Pak Susno. Selamat petang Mbak, selamat petang para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya dan bergabung bersama kami di Laporan 8 Petang malam hari ini. Tapi begini, dari kacamata Bapak yang juga dulu kita tahu pernah menjabat sebagai Kabareskrim, keluarga Arya Darupangayunan, almarhum ini melimpahkan atau ingin memindahkan kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ke Mabes Polri. Sebagai Kabareskrim ketika waktu menjabat dulu Pak, pernah ada kasus seperti ini atau pernah ada kejadian seperti ini dan implikasi dalam proses hukumnya seperti apa? Baik, pertama tetap kita berduka cita lagi kepada keluarga korban. Nah, tentang kasus ini ya, kasus meninggalnya MDP, ya, sampai sekarang masih dulu tahap penyelidikan. Penyelidikan itu tidak ada penghentian. Hanya dari Polda Metro berkesimpulan belum ditemukan tindak pidana. Nah, ketidakpuasan daripada pihak keluarga itu wajar, itu hak dia ya, untuk menyampaikan kepada Polri, Mabes Polri, Polda Metro, termasuk Komisi 3, Komisi berapa DPR, dan kepada Kementerian Luar Negeri. Itu bagus sekali, dan DPR sebagai yang mewakili rakyat harus menerima itu. Kembali kepada persoalannya, bagaimana kalau keluarga minta perkara ini ditangani oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia? Itu hal yang biasa. Perkara dari Mabes, dari Polda ditarik ke Mabes, bahkan dari Polres ditarik ke Mabes, itu biasa. Termasuk juga perkara dari sebaliknya dari Markas Besar dilimpahkan ke Polda, itu biasa. Tergantung dari pertimbangan Kabareskrim ya, atau Mabes Polri. Apakah hal ini ada bukti baru, atau ada informasi-informasi baru, atau ada petunjuk sehingga harus di take over ke Markas Besar Kepolisian. Dan ini harus direspon oleh Mabes Polri. Oke, Mabes Polri sampai dengan saat ini responnya adalah mengirimkan asistensi atau pendampingan ke Polda Metro Jaya. Belum memberikan pernyataan resmi apakah akan mengambil kasus ini atau tidak. Kalau idealnya atau dalam kasus ini Pak Susno, idealnya seperti apa? Kita lihat pertama hasil daripada asistensi yang diberikan oleh Mabes Polri, yaitu Bareskrim Mabes Polri kepada Polda Metro Jaya. Dia nanti akan laporkan ke Kabareskrim bahwa hal ini ditemukan adanya bukti baru atau ditemukan adanya petunjuk-petunjuk yang di luar kemampuan dari Polda dan sebaiknya ditarik ke Markas Besar, maka perkara itu akan ditarik. I see. Termasuk kalau misalnya ada dugaan rekayasa atau kelalaian oleh penyidik sebelumnya, karena keluarga dari almarhum Arya Darupangayunan sendiri menyebut bahwa ketika ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, dalam prosesnya banyak yang tidak tidak sesuai atau dianggap tidak sesuai, keluarga juga tidak berkenan, ada banyak barang bukti atau beberapa barang bukti yang sebenarnya krusial tapi dikatakan tidak ditemukan atau tidak dijadikan sebagai alat bukti. Ya, itu semua akan dinilai oleh Mabes Polri. Kan keluarga telah menyampaikan surat kepada Mabes Polri termasuk kepada Polda Metro tentang keluhannya. Jadi tentang keluhan atas penanganan oleh Polda Metro, termasuk juga mungkin kalau ada bukti baru yang ditemukan oleh keluarga, mungkin juga kalau keluarga merasa ada petunjuk-petunjuk yang harus diungkap oleh penyelidik Polri untuk mengungkap kasus ini supaya terang. Itu nanti kan sudah masuk, mungkin sudah masuk kepada Mabes Polri, dan Mabes Polri memerintahkan tim asistensi untuk turun ke Polda, menanyakan hal itu, apakah Polda mampu untuk mengungkapnya atau tidak. Kalau tidak, itu ditarik nanti. Oh, I see. Oke, baik-baik, Pak Susno. Dari informasi terbaru yang kami terima tadi juga keluarga dari almarhum akan mengajukan atau mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Komisi 13 DPR Republik Indonesia yang notabene di sini juga menangani kasus-kasus atau menangani isu-isu yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, kemudian juga keimigrasian dan
penanggulangan terorisme. Apakah dengan ini kita bisa berasumsi bahwa tidak hanya keluarga tetapi juga narasi yang beredar di publik saat ini menganggap kasus Arya Daru Pangayunan berhubungan dengan extraordinary crime instead of tindak pidana umum? Ya, silakan aja keluarga menyampaikannya. Sampaikan posisi daripada ADP di Kementerian Luar Negeri itu sebagai apa? Oke. Apa ia menangani masalah kejahatan internasional terkait dengan perdagangan manusia, terkait dengan terorisme, terkait dengan narkoba dan lain-lain yang bersifat internasional yang dia handle. Apakah dia hanya tenaga administrasi biasa? Tunjukkan dulu posisinya, kemudian sampaikan kasus apa yang dia ditangani, sampaikan apa yang menyebabkan dugaan bahwa dia diincer oleh para mafia, oleh para penjahat. Tidak apa-apa, bagus. Dan lembaga yang mendapat laporan, karena lembaga itu adalah pelayan rakyat, harus menyelidiki hal itu. Jadi tergantung alat-alat bukti yang akan dihadirkan ya, baik oleh pihak kepolisian dan juga tentu saja kalau pihak keluarga punya alat-alat bukti baru yang bisa mendukung kejahatan ini diduga masuk dalam ranah extraordinary crime atau masuk ranah dalam tindak pidana umum, itu pun semua tergantung dari alat bukti, begitu ya Pak Susno? Iya, karena polisi kan tidak boleh menduga-duga. Jadi dalam menangani suatu kasus kan ditemukan suatu peristiwa, kemudian penyelidik tidak boleh langsung menentukan peristiwa ini bunuh diri, peristiwa ini dibunuh, atau peristiwa ini kecelakaan. Tidak boleh. Tetapi menemukan suatu fakta bahwa ada orang meninggal dunia, di badannya ditemukan ini, di sekitar ada itu, maka Polri atau penyelidik yang profesional menyelidiki apa yang terjadi dengan peristiwa yang ditemukan itu. Kemudian baru mengambil kesimpulan. Tidak boleh langsung misalnya melakukan penyidikan itu, menetapkan ini bunuh diri, baru mencari alat buktinya. Itu salah besar. Oke, baik. Pak Susno, izin bertanya, waktu Bapak menjabat sebagai Kabareskrim dulu, pernahkah di Mabes Polri menghadapi situasi atau mungkin pengajuan kasus yang seperti ini, pelimpahan atau mungkin dipindahkan dari Polda Metro Jaya atau pihak lainnya? Dan saat itu apakah memang mekanisme hukum yang terjadi dan sampai dengan saat ini bisa memungkinkan publik, terutama keluarga korban, mendapatkan transparansi, kepastian hukum, ikut serta dalam proses penyidikan sampai nanti vonis? Ya, dari dulu sering sekali, gitu, hampir setiap hari ada keluhan baik di seluruh Indonesia, melaporkan kepada Polda, melaporkan kepada markas besar, dalam hal ini Bareskrim. Nah, laporan itu bisa berupa surat, bisa datang langsung, kemudian diterima dan langsung dianalisa. Menganalisanya bagaimana caranya? Dilakukan gelar operasi, gelar perkara. Gelar perkara, di situ menghadirkan beberapa unsur, misalnya dari Bareskrim terkait dengan perkara apa, kemudian para tenaga ahli, kemudian termasuk juga Propan, Inspektorat, kemudian fungsi-fungsi lain yang berkaitan di Mabes. Kemudian setelah adanya gelar perkara itu baru disimpulkan bahwa perkara ini perlu ditarik ke markas besar atau tidak. Demikian sebaliknya, perkara yang ada di markas besar ini perlu dilimpahkan ke Polda apa tetap ditangani oleh markas besar. Itu melalui proses gelar perkara. Oke, ini berarti sekaligus juga jadi pembuktian dari Kepolisian Republik Indonesia sendiri ya, Pak Susno, untuk menganggap serius dan benar-benar ikut serta, turun langsung dan mengawal penyidikan kasus ini sampai ke detil-detil yang mungkin terlewat, begitu ya Pak Susno? Iya, betul. Baik, Pak Susno Duaji, terima kasih banyak atas waktunya dalam laporan 8 petang malam hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Susno, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat petang. Selamat petang para pemirsa semua.